Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Pemirsa Ayu TV yang baik hati dan tidak sombong, semoga kalian semua sehat dan banyak rezekinya. Amin. Kita semua tahu, Gaza Palestina adalah tempat yang selama puluhan tahun hancur lebur, tak berdaya. Rakyatnya susah sengsara. Pendudukan, invasi dan blokade oleh Israel membuat rakyat di Gaza ibarat bernafas dalam lumpur, sekarat, hidup di ambang kematian. Parahnya kondisi di Gaza diperburuk oleh kemunculan kelompok bersenjata seperti Hamas, Hezbollah, yang mendapat suplai dukungan dari Iran. Hamas meluncurkan roket ke kota Tel Aviv yang memancing kemarahan brutal Israel di Gaza. Anak-anak tak berdosa, wanita, orang tua jadi korban kekejaman Israel. Dunia mengecam, tapi panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu tak bisa berbuat apa-apa. Iran, sekutu dekat Hamas, justru memperburuk situasi. Iran sering mengirimkan roket ke wilayah Israel yang juga membuat marah tetangganya Jordania. Karena roket Iran melewati wilayah udara Jordania, Israel membalas Iran, sabotase dilakukan, petinggi Iran tewas, rakyatnya diadu domba, demo memanas. Ekonomi morat-marit. Konflik di Gaza berkembang menjadi perang antara Zionis Israel melawan Syiah Iran. Situasi Timur Tengah malah semakin memanas setelah rezim Syiah Iran juga membuat proksi milisi Syiah lainnya, seperti Houthi di Yaman yang juga meluncurkan roket ke Arab Saudi. Rezim Syiah dalam doktrinnya ingin merebut 3 kota suci, Jerusalem, Mekah dan Madinah. Doktrin Syiah dianggap sesat oleh ulama Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam situasi yang semakin memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya memunculkan gagasan akan merelokasi, memindahkan warga Gaza keluar Gaza. Trump menyebut Mesir dan Jordania sebagai alternatif tujuannya. Tapi gagasan Trump memindahkan warga Gaza mendapat kecaman dunia, terutama dunia Islam, seperti Mesir, Jordania, dan Indonesia. Langkah Trump dianggap mengakui pencaplokan invasi Gaza oleh Israel. Melihat situasi Gaza yang semakin sengsara akibat perang Iran melawan Israel, Presiden Prabowo punya gagasan, solusi perdamaian untuk Gaza dan kemerdekaan Palestina. Ibaratnya Prabowo ingin Israel keluar dari Gaza dan Palestina merdeka, tapi Iran jangan lagi menyerang Israel dengan rudal. Sebuah solusi adil dan cemerlang. Pada sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan September tahun lalu, Prabowo dalam pidatonya mengatakan, Indonesia ingin Palestina merdeka, tetapi Indonesia juga menghormati, menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Itu artinya, Prabowo ingin Israel keluar dari Gaza dan Palestina menjadi merdeka. Dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi Prabowo juga ingin Iran jangan lagi membiayai milisi Hamas, jangan lagi mengirimkan rudal ke Israel. Gagasan solusi Prabowo inilah yang disambut baik oleh Donald Trump. Indonesia akan bersedia mengakui eksistensi Israel, asalkan Israel keluar dari Gaza dan Palestina merdeka. Prabowo memandang konflik Gaza adalah penjajahan,
bukan konflik agama. Gaza dan Palestina harus merdeka dari Israel. Trump memuji gagasan Prabowo. Trump lalu membentuk Board of Peace, Dewan Perdamaian dengan tujuan utamanya membangun kembali Gaza. Prabowo tentu saja bergabung menjadi anggotanya. Jika menjadi anggota tetap, harus membayar sekitar 16 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali Gaza. Ibaratnya negara anggota patungan buat bantu membangun Gaza. Sudah 26 negara ikut di Dewan Perdamaian, ada Vietnam, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Argentina. Banyak yang skeptis, nyinyir, negative thinking, terutama kelompok pro-Iran akibat fanatik buta, disangka perang agama, minim literasi, gagal faham, sehingga mempertanyakan mengapa Indonesia ikutan. Padahal Dewan Perdamaian ini nantinya mengatur transisi kemerdekaan Palestina, mengusir secara halus Israel dari Gaza dan Palestina. Israel pasti akan nurut mengikuti Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Jika Israel bersedia ikut dalam Dewan Perdamaian, Iran justru menolaknya. Logikanya, jika Iran punya niat tulus agar Palestina merdeka, Iran harusnya bersedia menerima dan bergabung. Bagi Iran, Palestina jalan menuju penguasaan Yerusalem. Iran tidak setuju solusi dua negara Palestina dan Israel hidup berdampingan. Iran malah ingin Israel dilenyapkan, dihapus dari peta. Inilah sikap Iran yang ditentang Amerika Serikat, karena itulah Donald Trump mengirimkan armada tempurnya mendekati Iran. Kapal induk USS Abraham Lincoln beserta armada tempurnya merapat dekat Iran. Trump tidak ingin upaya perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina diganggu oleh rudal Iran. Trump sampaikan armada tempurnya untuk memantau Iran dan bisa saja menyerang Iran. Sementara Rusia memilih jadi penonton. Putin tahu betul belajar dari jatuhnya rezim Syiah Bashar al-Assad di Suriah. Justru disambut meriah rakyat Suriah karena bebas dari rezim kejam. Iran bisa jadi Suriah kedua, dan Rusia memilih tidak mau campur. Trump sepertinya memberi kode keras ke Iran. Kalau sampai Iran merusak perdamaian Gaza, maka Amerika akan melibasnya. Untuk pemulihan Gaza, kemerdekaan Palestina, Trump sudah mengikat tangan dan kaki Israel. Trump tinggal menunggu reaksi Iran. Dunia akan menyaksikan babak baru sejarah Timur Tengah. Apakah Palestina bisa merdeka? Apakah Gaza bebas dari Hamas, Iran, dan Israel? Sejarah akan mencatatnya. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ? Siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya, ya. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih.